Halo Sobat Urban, balik lagi nih sama aku di Reka Channel. Video kali ini aku bakal berbincang-bincang nih bersama salah satu orang yang nanti bakal membahas seputar dunia kuliah. Nah, penasaran? Tonton sampai akhir ya. Tapi sebelum itu jangan lupa di subscribe supaya channel ini berkembang. Terima kasih, selamat menonton. Dan tadi sedikit menyinggung soal jalur masuk nih. Ya. Kalau dulu waktu Mas Coco baru saja lulus atau masih kelas 3 dan mau masuk ke kuliah itu jalur masuk apa aja sih yang bisa digunakan untuk masuk ke perguruan tinggi? Oh, kalau jalur masuk perguruan tinggi, kalau secara garis besar itu ada 3. Ada SNMPTN, SBMPTN kalau zaman saya dulu. Mungkin kalau sekarang namanya UTBK kali ya. Oh iya, Nah, UTBK, terus yang terakhir seleksi mandiri. Nah, seleksi mandiri ini nanti tergantung sama universitasnya masing-masing. Kalau di UNJ sendiri ada tentang ujian mandiri, ujian tulis, ujian mandiri prestasi, ujian mandiri nilai UTBK, sama afirmasi. Saya kurang tahu itu ada tambah lagi atau tidak. Ya nanti mungkin bisa update lagi seperti itu ya. Itu sih, dan univ yang lain juga mungkin ada sistem yang lebih beda lagi. Itu tergantung sama universitasnya kayak gitu, Mas. Kalau mungkin bisa dikasih gambaran nih perbedaan masing-masing jalurnya. Pasti apa yang dipersiapkan atau apa yang harus dibawa ketika masuk dengan jalur-jalur tersebut pasti ada sedikit perbedaan kan ya. Mungkin antara SNM dengan SBM atau SBM dengan ujian mandiri. Mungkin bisa di-highlight beberapa perbedaan yang signifikan. Tentang perbedaan jalur masuknya itu kalau SNMPTN lebih ke nilai rapot, jadi kayak jalur undangan seperti itu lah gampangannya ya, nilai rapot. Terus SBMPTN atau UTBK yang sekarang itu tentang ujian tulis itu. Terus seleksi mandiri itu nanti tergantung, kalau misal di UNJ sendiri SM prestasi itu hampir seperti SNMPTN, cuman dia menggunakan prestasi-prestasi yang dia punya, dan nilai rapot juga mempengaruhi tapi lebih ke prestasinya dia. Terus kalau nilai ujian tulis ya kayak SBMPTN. Kalau nilai UTBK ya berarti dia nilai UTBK didaftarin kembali di seleksi mandirinya. Sama afirmasi itu untuk udah ada kerjasama dengan perusahaan tertentu, nanti bisa masuk ke SM afirmasi. Oke. Berarti hal pertama yang harus Sobat Urban tahu ketika ingin kuliah pasti tentang jalur-jalurnya ya, mau pakai atau mau melalui jalur yang mana, seperti itu ya, agar persiapannya juga sesuai, betul? Betul sekali. Oke, nah mungkin sahabat perubahan bakal mulai sedikit ada gambaran nih ingin kuliah kemana dan ingin lewat jalur apa. Nah bisa difikirkan mulai sekarang nih supaya nanti tidak terlalu mepet dan terburu-buru. Nah itu kan udah tadi nih zaman SMK ternyata mulai terpikir untuk kuliahnya waktu udah kelas 3 dan persiapannya juga berarti hanya sekitar 1 semester sekolah ya untuk persiapannya. Lalu juga beberapa jalur masuknya udah. Nah sekarang ketika udah jalur masuk dan diterima nih di jalur masuknya itu, apa sih yang pertama kali akan dihadapi? Kalau dulu habis diterima ya pasti ya ini sih ya, kayak daftar ulang lagi gitu kan. Habis daftar ulang selesai ya tentang ospek, PKKMB, kalau sekarang namanya PKKMB sih, kayak kurang lebihnya kayak gitu. Terus nanti ada soft skill, ada pelatihan soft skill, ada pelatihan TIK dan lain sebagainya seperti itu. Nah yang lagi booming atau lagi hangat-hangat diperbincangkan saat ini nih tentang ospek, bener gak? Nah tentang ospek mungkin bisa dikasih gambaran nih, ospek yang Mas Coco lalui kemarin itu seperti apa, dan gambaran ospek yang sebenarnya atau yang memang sedang terjadi di lapangan seperti apa, karena sepertinya anak-anak SMA masih memiliki gambaran yang sedikit buram nih tentang ospek yang ada di dunia perkuliahan seperti itu. Tentang ospek ya ini. Ospek kan kalau sekarang kan namanya PKKMB ya, pengenalan kehidupan kampus untuk mahasiswa baru. Nah secara garis besar ya tujuan ospek adalah untuk